Ribuan masyarakat London baru saja turun ke jalan demi menyuarakan kebebasan Palestina. Ya, London ya. Protes besar-besaran dilakukan warga kota The Big Smoke untuk menentang kejahatan Israel. Seruan kemerdekaan Palestina juga terus disuarakan oleh Emmanuel Macron. Supporter Glasgow Celtic juga terus meminta UEFA mengeluarkan Israel dari kompetisi antar klub Eropa. Semua dukungan penduduk benua biru ini semakin bikin negara Zionis terpojok. Bagaimanakah berkorbannya perjuangan Uni Eropa membebaskan Palestina? Luar biasa loh ya, setelah terjadinya gencatan senjata antara Israel dan juga Palestina, kini banyak sekali masyarakat dari Uni Eropa yang ingin membebaskan Palestina dari cengkraman Israel dan juga Amerika. Mereka ingin gencatan senjata ini abadi dan kemerdekaan abadi untuk Palestina loh ya, tidak ada lagi peperangan di Palestina. Kali ini bangsa atau negara-negara di Eropa mengecam kebijakan Donald Trump dan juga Israel untuk menguasai jalur Gaza di Palestina. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung saja kita cek video sama-sama lur. Cek it out. Okay. London semakin mendukung kebebasan Palestina. Dukungan terhadap Palestina semakin mengalir deras tak terbendung di benua Eropa. Aksi demonstrasi membela negeri para nabi kembali dilakukan oleh warga London. Ribuan masyarakat kota The Big Smoke ini turun ke jalan mendukung Palestina. Luar biasa ya. Pada tahun 2023, sekitar 300.000 orang menuntut gencatan senjata segera diberlakukan di negeri para nabi. Baru-baru ini warga London kembali bergerak untuk menolak rencana Donald Trump. Dilansir dari media Al Jazeera, ribuan orang memprotes ambisi Amerika Serikat mengusir warga Palestina. Mereka kompak mengibarkan bendera Palestina sembari membawa spanduk bertuliskan "Lepaskan Gaza". Sayangnya, unjuk rasa damai ini justru dianggap berbahaya oleh kepolisian London. Buktinya, Chris Needham selaku penggerak massa pro-Palestina sempat ditangkap pada Januari lalu. Padahal pemerintah Inggris dengan tegas mendukung kemerdekaan negeri para nabi. Kita harus melihat warga Palestina bisa hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza, di tepi barat. Itulah yang ingin pemerintah perjuangkan, ucap Keir Starmer selaku Perdana Menteri Inggris. Presiden Prancis terus menentang rencana Amerika Serikat. Perjuangan membela Palestina juga terus digaungkan di Prancis. Negeri croissant tak henti-hentinya menyuarakan hak warga bumi para nabi di berbagai kesempatan. Bahkan Emmanuel Macron secara konsisten menentang rencana jahat Donald Trump. Politisi 47 tahun ini dengan tegas menyatakan tindakan relokasi Gaza melanggar hukum internasional. Anda tidak bisa berkata kepada 2 juta orang untuk pindah dari jalur Gaza. Perdamaian di jalur Gaza tidak bisa diselesaikan dengan cara real estate, melainkan harus mengambil tindakan politis, tegas Macron. Kecaman serupa juga dilontarkan lewat pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis. Setiap pemindahan paksa penduduk Gaza tidak dapat diterima. Hal ini hanya akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional, bunyi pernyataan Kemlu Prancis. Bukan cuma pemerintah, rakyat Prancis juga turun ke jalan membela Palestina. Sebut saja ketika mereka melakukan demo mengecam kedatangan Bezalel Smotrich pada November 2024 lalu. Kecam semua ya. Warga negeri mode bahkan sudah dimulai sejak gelaran Olimpiade 2024 di Paris. Penduduk Prancis kecewa dengan standar ganda yang diberlakukan Komite Olimpiade Internasional. Sebab IOC masih mengizinkan Israel berlomba di Olimpiade hingga saat ini. Padahal organisasi ini melarang atlet Rusia dan Belarus mewakili negara mereka karena perang di Ukraina. Irlandia kecam ambisi Israel menguasai Gaza. Semua ya, hampir semua ya loh. Irlandia juga masih konsisten menolak ambisi Israel untuk mengusir rakyat Palestina. Dilansir dari media Anadolu, negeri Celtic Tiger menyebut negara Zionis nggak berhak merebut jalur Gaza. Tujuannya adalah agar rakyat Palestina kembali ke rumah mereka dengan selamat. Dan komentar apapun yang bertentangan dengan itu tidak membantu dan menjadi sumber gangguan, ujar jubir Kementerian Luar Negeri Irlandia. Keteguhan Irlandia membela Palestina sudah dimulai sejak tahun 1980. Negeri Celtic Tiger menjadi anggota Uni Eropa pertama yang menyerukan kemerdekaan negeri para nabi. Pada Mei 2024, Irlandia juga secara resmi mengakui kedaulatan Palestina. Keberanian negeri Celtic Tiger ini langsung diikuti oleh Spanyol dan Norwegia. Dukungan terhadap Palestina akhirnya membuat Uni Eropa bertindak. Persatuan negara-negara di benua biru ini menolak keserakahan Israel di tanah negeri para nabi. Mereka memiliki hak untuk berada di sana. Orang Israel khawatir tentang keamanan mereka, tetapi warga Palestina juga berhak memiliki negara.
Benar. Ujar Kaja Kallas selaku Kepala Bidang Luar Negeri Uni Eropa. Iya Lur ya, sekarang sangatlah luar biasa dukungan kepada Palestina. Bukan hanya dari negara-negara Islam di Arab Saudi sana, atau bahkan Uni Eropa pun mendukung kemerdekaan dari Palestina itu sendiri, karena memang kebijakan Donald Trump untuk menguasai atau mengusir masyarakat Gaza dari masyarakat Palestina di luar Gaza, merelokasi ke negara-negara, itu kebijakan konyol yang tidak bisa diterima, dan itu adalah kejahatan internasional yang luar biasa Lur ya. Dengan ancaman-ancaman yang luar biasa dari Donald Trump, seharusnya dunia semakin mengecam. Dua negara ini harus dikeluarkan dari olahraga apapun, tidak boleh ikut Lur ya, karena memang mereka tidak punya hati sama sekali merebut negara-negara orang seenaknya, jidatnya. Mereka belum tahu kalau misalnya umat Islam sudah bersatu di dunia ini, mereka akan habis Lur ya. Bahwa kita harus kecam terus kebijakan-kebijakan konyol dari seorang Donald Trump yang tidak masuk akal, yang akan merugikan bangsa Palestina itu sendiri. Kita lanjut Lur. Bukan cuma omon-omon, Uni Eropa akan segera melakukan rapat darurat untuk membahas situasi Gaza. Kali ini negara anggota benar-benar ingin mengadakan diskusi yang serius dengan Israel. Inilah cara sekutu bekerja. Melalui cara ini kita bisa jujur satu sama lain, dan kita akan membahas topik-topik yang sensitif. Tambah Kallas. Supporter Glasgow Celtic sindir keras Israel. Supporter bola ini ya. Kecaman terhadap Israel juga datang dari pecinta sepak bola di seluruh dunia. Sebut saja fans Glasgow Celtic yang terus mengutuk perbuatan Israel di jalur Gaza. Protes besar dilakukan supporter skuad The Boss di babak playoff Liga Champions. Kelompok Ultras Green Brigade membentangkan spanduk yang terang-terangan menyindir Israel. Beri Israel kartu merah sekarang juga, tulis spanduk yang disiapkan para Ultras. Supporter Celtic juga terang-terangan mendukung kemerdekaan Palestina. Buktinya mereka kerap mengibarkan panji bumi para nabi di berbagai kesempatan. Luar biasa Kecaman ini datang karena FIFA dan UEFA yang dianggap bersifat munafik. Kedua konfederasi ini membiarkan Israel bertanding di berbagai ajang meski melakukan kejahatan kemanusiaan. Padahal UEFA dan FIFA dengan tegas mencekal Rusia akibat menyerang Ukraina. Gak heran supporter The Hoops meradang melihat kemunafikan ini. Sayangnya aksi protes fans Celtic berpotensi mendapat sanksi berat dari UEFA. Induk sepak bola Eropa ini menilai spanduk Green Brigade mengandung unsur politis. Ditambah lagi Celtic juga pernah dijatuhkan sanksi serupa pada 2023 silam. Saat itu Ultras Green Brigade mengibarkan bendera Palestina jelang laga kontra Atletico Madrid. Israel semakin semena-mena di tanah Palestina. Demonstrasi besar membela Palestina di Eropa nampaknya akan semakin meluas. Pasalnya militer Israel kembali menebar ancaman di tanah negeri para nabi. Negara Zionis terus melanggar gencatan senjata dengan menyerang Gaza dari udara. Serangan ini menghantam lahan pertanian yang jadi sumber pangan warga Palestina. Kejahatan negara Zionis juga dilakukan oleh pemukim ilegal mereka di tepi barat. Serangan ini membuat 16 warga Palestina menderita cedera yang cukup berat. Tentara Israel juga kembali melakukan kejahatan di wilayah Jenin dan Tulkarem. Serangan yang dimulai sejak bulan Januari ini dikabarkan sudah membuat 30 orang gugur. Bukan hanya gangguan fisik, militer Israel juga berusaha menyerang mental warga Palestina. Sebuah video memperlihatkan 3 orang tentara Zionis mengacaukan acara pernikahan. Mereka bahkan tanpa sungkan melempar bahan peledak ke arah tamu undangan. Kejahatan Israel semakin gak terkendali karena menodai fasilitas milik UNRWA di Palestina. Markas Badan Pekerjaan dan Pemulihan PBB ini tiba-tiba sudah diubah menjadi penjara. IDF secara paksa memasuki pusat kesehatan dan menggunakannya untuk penahanan dan interogasi puluhan warga Palestina yang ditangkap di kamp, ujar UNRWA dalam pernyataannya. Sontak tindakan seenaknya militer Israel ini sangat tidak menghargai seruan PBB. Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa ini menyebut negara Zionis sudah melanggar hukum internasional. Kurang ajar ya, dalam senjata aja mereka masih bisa melakukan kejahatan yang sangatlah keji loh ya. Padahal mereka melanggar sendiri senjata ini. Makanya semua negara sekarang bukan hanya Arab Saudi, bahkan dataran Uni Eropa pun mulai muak dan juga mulai benci kepada kebijakan yang mereka buat sendiri, namun mereka melanggar sendiri lur. Ini adalah berita yang sangat luar biasa lur. Ini harus diteruskan agar semua masyarakat atau negara tahu kalau Israel sendiri itu telah melanggar gencatan senjata, karena itu adalah kejahatan perang yang luar biasa lur. Yang melanggar perjanjian gencatan senjata itu adalah kejahatan yang luar biasa, harus cepat ditanggapi dan juga harus cepat diselesaikan. Kalau tidak ini akan menjadi bumerang sendiri bagi Israel.
Mudah-mudahan Bapak Prabowo dengan keberaniannya dapat menyelesaikan ini semua Lur ya. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.